بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. ثم بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumaah Baitul Ma'mur Al-Barakah rahimahullah. Pertama dan utama marilah kita giring lisan dan hati kita untuk selalu ingat dalam memanjatkan tahmid hadirat Allah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang melimpahi kita semua rahmat, hidayah, nikmat iman, Islam dan khususnya nikmat kesehatan pada musim pandemi yang berkepanjangan ini. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Wahai manusia, ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan ingat pada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur nikmatku. Salawat dan salam semoga selalu bersenang terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiina wa Habibina wa Karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umat akhir zamannya. Selanjutnya, yang utama di awal khutbah ini, khatib mengingatkan kepada para jamaah umumnya dan khususnya bagi diri khatib dan keluarga, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal takwalah, zadit takwa, yang akan kita bawa kelak saat menghadap hari perhitungan dari Allah. Izinkan pada khutbah kali ini khatib membawakan tema berjudul satu solusinya untuk beragam musibahnya, baik musibah bencana alam maupun musibah wabah yang tak kunjung selesai ini. Jamaah rahimakumullah, sejak 15 Maret 2020 dan sebentar lagi tepat 2 tahun, Indonesia masih diuji dengan status pandemi dari wabah bernama Coronavirus Disease 19 alias COVID-19. Bahkan sekarang yang terbaru, varian Omicron makin mancur, makin banyak saja, melonjak di banyak tempat, termasuk di kota Bandung ini. Setelah sekian lama kita tak mendengar informasi dari pemerintah, dari kecamatan, dari kelurahan tentang orang-orang yang terkonfirmasi positif. Setelah sekian lama kita tak mendengar ada tetangga kita yang diuji virus corona. Maka beberapa hari terakhir pengumuman tersebut terdengar lagi. Mutasi virus Omicron dari semula 2.927 pasien yang positif pada 24 Januari kemarin, maka kemudian naik jadi 7.010 pada 26 Januari. Dan akhirnya akhir Januari kemarin di seluruh Indonesia mencapai 12.422 tepat pada tanggal 30 Januari. Artinya ini naik 400% hanya dalam 6 hari saja. Di Jawa Barat, sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil di koran Pikiran Rakyat edisi 2 Februari kemarin, bahwa tingkat terisian pasien corona di rumah sakit atau istilahnya adalah bed occupancy rate BOR awal Januari 2002 itu hanya 1,3% dari total ranjang yang ada di rumah sakit. Dan ini angka terendah sepanjang hampir 2 tahun pandemi corona. Akan tetapi selang 1 bulan kemudian BOR tersebut naik menjadi 15%.
Ini semua terjadi karena makhluk renik bernama virus COVID yang tidak kasat mata, tak satupun dari kita bisa melihatnya. Akan tetapi sekalipun berukuran sangat-sangat kecil, namun seluruh dunia sudah dibuat kalang kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 26, bahwa Allah tak segan membuat perumpamaan makhluk sangat kecil guna menyadarkan kita muslim dan juga kaum kafir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ta'udatan fama fawqaha wa amma alladhina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma la aradallahu bihadza mathalan, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itulah kebenaran dari Allah. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Makhluk kecil ini pula yang sudah merenggut sedikitnya 5 juta jiwa seluruh dunia, dan yang meninggal di Indonesia 150.000 orang. Maka kita semua tersadarkan betapa lemahnya kita semua ini. Melawan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk pun kita terus-menerus babak belur, dibuat lemah, tak berdaya. PSBB, PKM, semua sektor terdampak. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita sombong? Apa yang mau kita banggakan? Hadirin, wa khuliqal insana dha'ifa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hampir 15 abad silam Allah sudah berfirman bahwa kita semua Allah ciptakan dalam keadaan lemah, sehingga wajib kita terus berdoa meminta pertolongan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, selain musibah virus, kita pun tinggal di Indonesia yang akrab dengan bencana alam. Awal tahun 2021, tahun lalu mungkin kita masih ingat dengan musibah alam longsor di desa Cianjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang sedikitnya 40 orang menjadi korban longsor terkubur hidup-hidup. Dan Ramil Cimanggung, Kapten Setio Prihadi, perwira TNI yang identik dengan kekuatan fisik dan psikis, teruji menghadapi ujian peperangan, juga tak kuasa menahan keperkasaan alam pada saat itu. Beliau gugur insyaallah. Awal tahun ini, setahun kemudian, musibah alam gempa bumi 6 skala Richter terjadi di Sumur, Provinsi Banten, yang getarannya kemarin terasa sampai Jakarta, bahkan termasuk kita di Sukawarna ini. Sedikitnya 5 korban tewas dari gempa tersebut. Ini semua lagi-lagi kembali mengingatkan kita semua bahwa kita ini selain diciptakan Allah lemah, kita ini juga harus ingat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiadalah daya dan upaya kita semua sebagai umat manusia, apapun jenis teknologi, apapun antisipasi ikhtiar buatan manusia, maka takkan sanggup menahan iradah kholiknya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Berkehendak. Kita semua sesungguhnya makhluk dhaif yang Allah tolong dengan berbagai rahman dan rahimnya. Ibadah Allah wa fillah, sebagai seorang muslim sesungguhnya bencana alam tersebut dan apapun jenis ujian kepada seluruh umat manusia, seluruhnya terdapat dalam Al-Quran sejak 14 abad silam. Persoalannya adalah kita ini termasuk khatib yang sedang berdiri di hadapan bapak-bapak, akang-akang semuanya, kerap kali kita melupakan harta karun ilmu yang kita miliki, Al-Quran dan Al-Hadith. Sambil kita ini mudah kagum dengan teori-teori dari barat, kita kagum dan silau dengan teori teknik tektonika lempeng, plate tektonik benua, plate tektonik teori yang diterima global tahun 1960 lalu sebagai pengembangan teori pergeseran benua atau continental drift theory yang ditemukan oleh Alfred Wegener, seorang geolog Jerman di awal abad 20. Menurut Alfred, lapisan paling atas bumi, yakni litosfer, terdiri dari 7 lapisan yang terbukti bergerak secara alami setiap saatnya, namun tidak kita rasakan karena Allah menolong kita. Al-Quran sesungguhnya telah memahat hal ini bukan sekedar 25 tahun yang lalu, bahkan bukan dari seabad yang lalu, tapi 1410 tahun yang lalu, antara lain dalam surat terpanjang di juz amma, yakni surat An-Naba ayat 6 dan 7.
Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Hadirin perhatikan tata bahasa ayat tersebut. Ayat 6 menggunakan kata kerja bahasa Arabnya fi'il, yakni naj'ala, dari kata dasarnya adalah ja'ala. Naj'ala adalah fi'il mudhari atau kata kerja sedang dan akan, present and continuous tense. Yang digunakan oleh Allah bukan fi'il madi atau kata kerja lampau. Maka Allah sesungguhnya dengan hati dan maha mengetahui menegaskan bahwa bumi tempat kita berdiam ini adalah bukan hamparan yang diam statis begitu saja, tapi bumi yang terus bergerak karena menggunakan kata kerja fi'il mudhari tanpa kita sadari, semata karena pertolongan dan rahmat Allah. Dalam buku tafsir Juz' Amal Salman ITB produksi tahun 2014, Guru Besar Teknik Geofisika ITB Profesor Dr. Teguh Abdillah Sani MSI menyebutkan bahwa jauh di bawah tanah yang kita injak dan kita rasakan stabil ini, sesungguhnya setiap detik terjadi gempa 1-4 skala Richter sebagai wujud dari teori tektonika lempeng tersebut. Karena itulah di akhir ayat 6 tersebut digunakan katanya adalah mihada, yang bisa pula dimaknai mahad, yang artinya dalam bahasa Arab mahad ini adalah pergerakan hamparan yang berayun-ayun. Tidak lihat ya, karenanya manusia bahkan hewan, muslim non muslim, semuanya bisa berdiri, semuanya bisa berlari, semuanya bisa duduk tenang. Padahal sesungguhnya permukaan bumi dan di dalam permukaan bumi ini terus bergejolak ya. Dan inilah bukti sesuai dengan yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah yang diberikan bukan hanya kepada muslim tapi juga kepada kaum kufar. Akan tetapi di ayat 7 disebutkan ketika gunung tak bisa lagi meredam litosfer, salah satunya karena manusia malah membabat gunung untuk dibuat villa, membabat gunung untuk dibuat pemukiman dan seterusnya, maka terjadilah gempa dan longsor seperti di Banten tahun ini dan Sumedang tahun lalu. Ketika gunung mampu meredam litosfer tapi tekanan lempeng yang kuat di bawah permukaan gunung, maka terjadilah erupsi seperti yang kita saksikan di Gunung Semeru, Jawa Timur akhir tahun kemarin. Hal lain yang membuat stabil gunung ini ditunjukkan pada ayat 7, yakni posisi jibal, gunung, sebagai autada, wal jibala autada. Artinya adalah gunung ini sebagai pasak atau paku raksasa. Mengapa Allah memilih kata autada? Karena ternyata secara ilmiah mengacu plate tectonic theory, gunung merupakan komponen utama di dunia yang membuat pergerakan litosfer tidak terlalu cepat. Al-jibala yang mengerem, meminimalisir lapisan interior bumi hanya bergerak 1-12 cm saja, dan gempa bumi hanya 1-5 skala Richter setiap tahunnya. Maka sesungguhnya kerak bumi dan mantel permukaan bumi ini terus bergerak. Hanya mata dan telinga kita saja yang terbatas. Maka peredam penahannya adalah akar dari gunung dan lembah yang ada di sekeliling kita. Hal ini pun selaras dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Allah sesungguhnya sudah memberitahu kita soal litosfer dan gunung ini sejak 14 abad silam kepada seorang nabi yang dijuluki ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oleh karena itu, apa yang Allah sampaikan ini sudah pasti mutlak datang dari Allah, hanya perantaraannya saja melalui Nabi Muhammad, yang Allah kemudian Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, apa yang disampaikan ini bukan karangan Nabi Muhammad apalagi sahabat. Ini bukan rekayasa pikiran, ini bukan fiksi, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai kelanjutan hadis Anas radhiyallahu anhu tersebut, malaikat kemudian bertanya, wahai Allah, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih kuat daripada gunung? Allah berfirman, ada. Yang lebih kuat dari gunung adalah api. Malaikat berkata, apa yang lebih kuat dari api ya Allah? Allah berfirman, ada, yakni air. Lalu kemudian malaikat balik bertanya lagi,
wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih kuat daripada air? Allah berfirman, ada, yakni angin. Mereka kemudian berkata, ya Allah, apakah di antara makhlukmu ada yang lebih kuat daripada angin? Maka otomatis akan lebih kuat daripada air, daripada api, daripada gunung, dan seterusnya. Maka Allah menjawab, dan perhatikan kata-kata ini hadirin, yang lebih kuat menurut Allah adalah seorang anak Adam, kita semua. Ya. Yang lebih kuat ternyata anak Adam, kita semua. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Syarat dan ketentuannya bukan hanya seorang anak Adam, tapi seorang anak Adam yang dia beriman dan dia bersedekah dengan sebuah sedekah menggunakan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kirinya. Maka sebagai ibrah, sebagai pelajaran, kita ambil hikmah dari musibah pandemi, dari hikmah dari musibah bencana alam di Indonesia selama ini, bahwa di masa musibah sekarang ini justru inilah kesempatan emas untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak, untuk kita berzakat dan beramal saleh kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin, mari sisihkan sebagian harta kita kepada mereka yang berhak, kepada duafa, kepada anak yatim, kepada fisabilillah, termasuk ke DKM Baitul Makmur Al Barokah ini. Sebab kekuatan sedekah jelas bisa meredam berbagai musibah sedasar apapun yang bersumber dari wabah pandemi corona maupun dari yang bersumber dari kekuatan alam. Satu solusinya untuk berbagai musibahnya. Dan jangan lupa, marilah kita semua menjadi bagian masyarakat muslim yang teguh menjauhi maksiat sekaligus merawat alam sekitar. Jangan kemudian sebagaimana Allah telah wanti-wanti sejak belasan abad lalu di Ar-Rum ayat 41, kita muslim malah menjadi bagian doharul fasad, yakni golongan manusia yang berbuat kerusakan di darat dan di laut, fil barri wal bahri. Sehingga Allah kemudian terpaksa liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah terpaksa merasakan kepada manusia yang berbuat kerusakan tersebut sebagian dari akibat perbuatan mereka merusak alam, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.